Nomor satu, lentil. Mari kita bicara tentang lentil. Saya tahu lentil mungkin terdengar tidak menarik. Mereka tidak mencolok, tidak dikemas dengan tampilan mewah, dan Anda juga tidak akan melihatnya berseliweran di halaman makanan Instagram. Namun, jika Anda menderita radang sendi atau seseorang yang Anda cintai mengalaminya, kacang-kacangan kecil yang sederhana ini bisa menjadi sahabat terbaik baru Anda. Alasannya, lentil memiliki kekuatan luar biasa dalam membantu mengurangi nyeri sendi, meredakan peradangan, dan memberi tubuh apa yang dibutuhkannya untuk merasa lebih baik. Dan yang terbaik, lentil murah, mudah ditemukan, dan tidak memerlukan proses memasak yang rumit. Jadi, mengapa lentil? Apa yang membuatnya begitu istimewa untuk meredakan radang sendi? Mari kita mulai dari dasar, yaitu protein. Tubuh Anda membutuhkan protein untuk membangun dan memperbaiki jaringan, terutama otot, yang berfungsi menopang sendi. Namun, disinilah letak tantangannya. Banyak sumber protein yang sering menjadi pilihan utama, seperti daging merah, justru dapat meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Itu adalah hal terakhir yang Anda inginkan ketika sendi Anda sudah terasa kaku, bengkak, atau nyeri. Lentil sebaliknya memberi semua manfaat protein tanpa memperburuk gejala. Bahkan lentil justru dapat membantu Anda merasa lebih baik. Ini adalah protein nabati yang bekerja selaras dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Namun, manfaat lentil tidak berhenti pada protein saja. Lentil juga kaya akan magnesium, dan ini sangat penting. Magnesium adalah salah satu nutrisi yang seringkali tidak tercukupi oleh banyak orang, terutama orang dewasa yang lebih tua. Padahal, magnesium berperan besar dalam cara tubuh mengelola peragangan. Anggap saja magnesium sebagai pelemas otot alami tubuh. Magnesium membantu meredakan ketegangan di sekitar sendi, mengurangi kekakuan, dan dalam beberapa kasus bahkan membantu menenangkan nyeri saraf. Jika Anda pernah mengalami pagi hari ketika sendi terasa sangat kaku dan tidak mau rileks, meskipun sudah banyak meregangkan tubuh, bisa jadi magnesium adalah nutrisi yang kurang dalam tubuh Anda. Lalu ada kalium. Banyak orang tidak memikirkan mineral ini saat membahas radang sendi, padahal perannya lebih penting dari yang dibayangkan. Kalium membantu tubuh membuang kelebihan natrium. Terlalu banyak natrium, terutama dari makanan olahan, dapat menyebabkan retensi air, perut kembung, dan pembengkakan sendi yang semakin parah. Jika tangan atau lutut Anda terasa bengkak, itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Dengan mencukupi asupan kalium seperti dari lentil, Anda membantu tubuh membuang kelebihan garam dan menurunkan pembengkakan secara alami. Pembengkakan yang lebih sedikit berarti rasa sakit yang lebih ringan. Sesederhana itu. Lentil juga mengandung serat dalam jumlah tinggi. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungannya serat dengan radang sendi? Jawabannya lebih besar dari yang Anda kira. Lonjakan gula darah yang tinggi dapat memperburuk peradangan. Ketika Anda mengonsumsi makanan yang menyebabkan gula darah naik dengan cepat, tubuh merespon dengan melepaskan zat kimia pemicu peradangan. Hasilnya adalah nyeri sendi yang meningkat, kekakuan, dan rasa tidak nyaman. Serat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh, sehingga kadar gula darah tetap lebih stabil sepanjang hari. Saat Anda mengonsumsi makanan kaya serat seperti lentil, Anda memberi tubuh energi yang lebih seimbang, sekaligus melindungi sendi Anda. Jangan lupakan folat, yang juga dikenal sebagai vitamin B9. Folat jarang dibicarakan, padahal perannya sangat penting dalam menurunkan kadar homocysteine, yaitu jenis asam amino dalam darah. Ketika kadar homocysteine terlalu tinggi, hal ini dikaitkan dengan peningkatan peradangan dan nyeri sendi.
Kabar baiknya, lentil sangat kaya akan folat. Mengonsumsinya secara rutin dapat membantu menjaga kadar tersebut tetap terkendali. Ini adalah salah satu perubahan kecil yang bekerja diam-diam, namun dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Mungkin sekarang Anda berpikir, semua itu terdengar bagus, tapi bagaimana cara mengonsumsi lentil? Jawabannya sederhana, sesuka Anda. Lentil sangat fleksibel dan mudah diolah. Bahkan jika Anda tidak suka menghabiskan banyak waktu di dapur, Anda bisa menambahkannya ke dalam sup atau semur untuk memberi tekstur dan rasa mengenyangkan. Anda bisa membuat kari lentil dengan bawang putih, bawang bombay, dan berbagai rempah. Lentil juga bisa didinginkan dan dicampurkan ke dalam salad bersama sayuran cincang dan minyak zaitun. Jika Anda ingin mengurangi konsumsi daging, lentil bisa digunakan sebagai isian taco, wrap, atau bahkan burger sayur buatan sendiri. Lentil menyerap rasa dengan sangat baik, sehingga Anda bisa membumbuinya sesuai selera, baik gurih, pedas, maupun sedikit manis. Hal lain yang patut disukai, tidak terlihat seperti kacang-kacangan lain, lentil tidak perlu direndam semalaman. Ini membuatnya ideal untuk dimasak dengan cepat. Cukup bilas, masukkan ke panci bersama air atau kaldu, didihkan, lalu masak dengan api kecil selama sekitar 20 hingga 30 menit. Selesai. Lentil juga ramah bagi pencernaan, tidak menimbulkan rasa kembung atau berat setelah makan. Ingin manfaatnya lebih maksimal untuk meredakan radang sendi, padukan lentil dengan makanan antiinflamasi lain seperti bayam atau kale segar, taburan kunyit, sedikit lada hitam, atau perasan air lemon. Semua bahan ini menambah manfaat bagi kesehatan sendi Anda. Ketika Anda mengombinasikan bahan-bahan tersebut, Anda tidak sekedar mengonsumsi makanan sehat. Anda sedang memberi tubuh apa yang dibutuhkannya untuk melawan rasa sakit dan kekakuan. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan kecil benar-benar bisa memberikan hasil besar. Anda tidak perlu mengubah pola makan secara drastis dalam semalam. Mulailah dengan menambahkan lentil ke menu Anda beberapa kali seminggu. Ini adalah langkah berbiaya rendah, namun berdampak besar untuk merasa lebih baik. Seringkali justru makanan sederhana yang kita abaikanlah yang memberikan manfaat paling besar. Jadi, lain kali Anda berada di toko bahan makanan, jangan lewatkan lentil. Ambil satu kemasan, cobalah resep baru, dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Dalam mengelola radang sendi secara alami, lentil benar-benar melakukan lebih dari sekedar mengenyangkan perut. Mereka membantu mengurangi peradangan, menutrisi sendi, dan memberi Anda kekuatan untuk terus bergerak dan menjalani hidup sesuai keinginan Anda. Nomor 2, kacang Arab atau chickpea. Sekarang mari kita bahas salah satu makanan yang paling sering diremehkan, namun sebenarnya sangat kuat dalam membantu meredakan radang sendi, yaitu chickpea. Anda mungkin mengenalnya sebagai bahan utama hummus atau bulatan kecil yang sering tersembunyi di dalam sawah. Namun, chickpea jauh lebih dari sekedar topping tren atau lauk pendamping. Kacang kecil ini syarat dengan nutrisi yang mampu membantu mengurangi peradangan, meredakan nyeri sendi, dan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan dengan cara yang sederhana dan berkelanjutan. Sejujurnya, begitu Anda memahami apa yang bisa dilakukan chickpea bagi tubuh Anda, terutama jika Anda sedang berjuang melawan radang sendi, Anda tidak akan lagi memandangnya dengan cara yang sama. Mari kita mulai dari alasan mengapa chickpea begitu efektif. Sama seperti lentil, chickpea merupakan sumber protein nabati yang sangat baik. Jika Anda mencoba menghindari daging merah karena kandungan lemak jenuh atau karena efek peradangannya, chickpea adalah alternatif yang ideal. Protein dalam chickpea membantu tubuh memperbaiki dan mempertahankan massa otot, sesuatu yang sangat penting terutama bagi orang yang lebih tua
atau mereka yang bergerak lebih sedikit akibat kekakuan sendi. Semakin kuat otot Anda, semakin besar dukungan yang dapat diberikan pada sendi. Ini berarti tekanan yang lebih kecil, beban yang lebih ringan, dan pada akhirnya rasa nyeri yang berkurang. Dengan chickpea, Anda mendapatkan dukungan tersebut dalam bentuk protein nabati yang bersih tanpa memicu peradangan tambahan. Namun yang benar-benar membuat chickpea menonjol adalah kandungan polifenolnya. Istilah ini mungkin terdengar ilmiah, tetapi maknanya sederhana. Polifenol adalah senyawa alami yang berfungsi sebagai antioksidan di dalam tubuh. Mereka melawan kerusakan akibat radikal bebas, yaitu molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan memicu peradangan. Jika Anda menderita radang sendi, kemungkinan besar tubuh Anda sedang menghadapi stres oksidatif yang seiring waktu dapat memperburuk gejala. Disinilah chickpea berperan. Polifenol dalam chickpea bekerja melindungi sel, menenangkan peradangan, dan memberi tubuh sistem pertahanan tambahan yang sangat dibutuhkan. Setiap kali Anda mengonsumsinya, seolah-olah Anda memberi sendi Anda lapisan pelindung kecil. Manfaatnya tidak berhenti di situ. Chickpea juga merupakan sumber vitamin C yang baik. Nutrisi penting yang sering dilupakan perannya dalam produksi kolagen. Kolagen adalah jaringan ikat yang memungkinkan sendi bergerak dengan lancar, seperti bantalan di antara tulang. Tanpa kolagen yang cukup, bantalan ini akan menipis, dan Anda mulai merasakan kekakuan, bunyi bergerak, serta nyeri. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari makanan seperti chickpea, tubuh dapat terus memproduksi kolagen yang dibutuhkan untuk menjaga pergerakan sendi tetap halus dan nyaman. Ini bukan sekedar menutupi gejala, melainkan membantu sendi memperbaiki dirinya dari dalam. Seperti lentil, chickpea juga kaya akan magnesium, salah satu mineral yang paling sering diremehkan dalam kaitannya dengan kesehatan sendi. Magnesium membantu merilekskan otot, menenangkan sistem saraf, dan mendukung kekuatan tulang. Semua ini sangat penting ketika Anda hidup dengan radang sendi. Ketika otot terlalu tegang dan bekerja berlebihan, sendi harus menanggung beban yang lebih besar. Magnesium membantu melepaskan ketegangan tersebut dan memberi tubuh rasa rileks yang alami. Magnesium juga berperan dalam kualitas tidur, yang sering menjadi tantangan bagi penderita nyeri kronis. Saat tubuh mendapatkan istirahat yang cukup dan otot lebih rileks, sendi pun memperoleh waktu pemulihan yang sangat dibutuhkan. Tentu saja, kita tidak bisa membicarakan chickpea tanpa menyinggung kandungan seratnya. Dan ya, ini sangat penting. Serat berperan besar dalam menyeimbangkan kadar gula darah, bukan hanya soal energi atau pengelolaan berat badan. Gula darah yang tinggi secara langsung memicu peradangan di dalam tubuh. Ketika Anda mengonsumsi karbohidrat olahan atau makanan tinggi gula, tubuh merespons dengan meningkatkan penanda peradangan yang dapat memperburuk gejala radang sendi. Chickpea yang secara alami tinggi serat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Hal ini menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari dan mencegah lonjakan peradangan. Semakin stabil gula darah Anda, semakin rendah tingkat peradangan, dan semakin nyaman perasaan sendi Anda. Bagian yang menyenangkan adalah fleksibilitas chickpea dalam pengolahan. Humus memang klasik, lembut, kaya rasa, dan cocok dipadukan dengan sayuran segar atau biskuit gandum utuh. Namun jangan berhenti di situ. Chickpea bisa dipanggang dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu untuk camilan renyah yang jauh lebih sehat dibandingkan keripik. Anda bisa menambahkannya ke salad, sup, atau semur, atau menumisnya bersama sayuran berwarna-warni dan sedikit kunyit yang juga dikenal sebagai rempah antiinflamasi. Chickpea sangat cocok dijadikan bahan utama kari atau dimasukkan ke dalam mangkuk gandum bersama quinoa, bayam, alpukat, atau ubi jalar.
Rasanya yang ringan membuatnya mudah menyerap bumbu atau saus apapun yang Anda gunakan. Chickpea juga sangat ramah di kantong dan mudah ditemukan. Anda tidak perlu pergi ke toko makanan kesehatan khusus atau mengeluarkan banyak uang. Anda bisa membelinya dalam bentuk kering atau kalengan. Jika memilih yang kalengan, cukup bilas dengan air untuk mengurangi kandungan natrium. Keduanya tetap memberikan nilai gizi yang tinggi tanpa membebani anggaran. Nomor 3, tahu. Sekarang mari kita beralih ke anggota terakhir dari trio protein nabati ini. Dan percayalah, yang satu ini mungkin akan mengejutkan Anda. Kita berbicara tentang tahu. Ya, tahu. Ada orang yang menyukainya, ada juga yang bingung harus mengolahnya seperti apa. Namun jika Anda hidup dengan ragan sendi, atau seseorang yang dekat dengan Anda mengalaminya, tahu bisa menjadi salah satu makanan paling kuat yang dapat Anda tambahkan ke dalam pola makan Anda. Tahu memang tidak terlihat mewah atau mencolok, tetapi isinya penuh dengan nutrisi yang tepat untuk membantu meredakan peradangan, melindungi sendi, dan mendukung tubuh dengan cara yang benar-benar berarti. Jadi, mengapa tahu begitu bermanfaat? Pertama, tahu dibuat dari kedelai, yang merupakan salah satu dari sedikit sumber nabati yang tergolong sebagai protein lengkap. Artinya, tahu mengandung ke-9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Sendi, otot, dan tulang semuanya bergantung pada protein agar tetap kuat dan berfungsi dengan baik, terutama seiring bertambahnya usia. Ketika otot Anda sehat dan terjaga, mereka dapat menahan beban dengan lebih baik, sehingga sendi tidak harus bekerja terlalu keras. Bagi penderita radang sendi, dukungan sekecil apapun sangat berarti. Tahu memberikan dukungan tersebut dengan cara yang lembut dan bersifat antiinflamasi, sesuatu yang seringkali tidak dapat diberikan oleh produk hewani. Namun manfaat tahu tidak berhenti pada protein saja. Tahu juga mengandung asam lemak omega 3. Lemak sehat ini terkenal baik untuk kesehatan jantung, tetapi juga sangat penting bagi kesehatan sendi. Omega 3 membantu menurunkan produksi zat kimia pemicu peradangan dalam tubuh. Hasilnya adalah sendi yang lebih lentur, pembengkakan yang berkurang, dan rasa nyeri yang lebih ringan. Banyak orang mengira omega 3 hanya bisa diperoleh dari ikan. Padahal, tahu merupakan salah satu sumber nabati yang mengandung nutrisi penting ini. Jadi, jika Anda ingin mengurangi konsumsi produk hewani atau tidak mengonsumsi makanan laut, tahu adalah pilihan yang sangat baik untuk tetap mendapatkan manfaat antiinflamasi omega 3 secara alami. Tahu juga kaya akan kalsium, mineral penting untuk menjaga kekuatan tulang. Hal yang sering tidak disadari adalah bahwa pada kondisi radang sendi, terutama osteoartritis, bukan hanya sendi yang perlu diperhatikan, tetapi juga tulang. Tulang yang kuat membuat seluruh sistem rangka menjadi lebih stabil dan seimbang, sehingga tekanan pada sendi berkurang. Tahu menyediakan sumber kalsium bebas susu sangat cocok bagi mereka yang tidak toleran laktosa atau ingin mengurangi konsumsi produk susu karena potensi peradangannya. Selain itu, banyak jenis tahu yang diperkaya dengan vitamin D. Vitamin ini bekerja bersama kalsium untuk memperkuat tulang dan meningkatkan penyerapannya. Vitamin D juga berperan dalam fungsi kekebalan tubuh dan pengaturan peradangan. Banyak orang, terutama lansia, mengalami kekurangan vitamin D tanpa menyadarinya. Dan kondisi ini dapat memperburuk gejala radang sendi. Mendapatkan tambahan vitamin D dari tahu merupakan langkah sederhana namun cerdas. Masih ada satu kelompok nutrisi penting dalam tahu yang layak mendapat perhatian, yaitu isoflavon. Isoflavon adalah senyawa alami dalam kedelai yang memiliki efek mirip estrogen dalam tubuh, namun tidak mengganggu keseimbangan hormon. Penelitian menunjukkan bahwa isoflavon dapat membantu mengurangi peradangan,
meningkatkan kelenturan sendi, dan menurunkan tingkat nyeri pada penderita radang sendi, termasuk rheumatoid arthritis. Ini bukan solusi instan, tetapi merupakan bagian dari proses alami tubuh dalam memperbaiki diri. Orang yang rutin mengonsumsi produk kedelai seringkali melaporkan fungsi sendi yang lebih baik dan kekakuan yang lebih ringan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana cara memasak tahu agar enak? Tahu memang memiliki rasa yang netral, tetapi justru itulah kelebihannya. Tahu menyerap rasa dari bumbu apapun yang digunakan, seperti bawang putih, jahe, kecap, cabai, atau perasan lemon. Cara mengolahnya pun sangat beragam. Tahu bisa ditumis, dipanggang, dibakar, atau digoreng ringan hingga bertekstur renyah. Bagi pemula, tahu padat ekstra adalah pilihan yang baik. Keluarkan airnya, rendam dalam bumbu selama beberapa waktu, lalu masak sesuai selera. Tahu dapat ditambahkan tetumisan sayur, kari, salad, atau wrap. Jika Anda menyukai tekstur lembut, tahu sutra sangat cocok untuk smoothie, sup, saus, atau bahkan makanan penutup bebas susu. Tahu juga bisa digunakan sebagai pengganti krim dalam beberapa resep untuk mengurangi lemak jenuh sekaligus meningkatkan nilai gizi. Keunggulan lainnya, tahu mudah ditemukan dan terjangkau. Hampir semua toko bahan makanan menjual tahu dalam berbagai jenis. Tahu juga cukup awet jika belum dibuka, sehingga praktis untuk disimpan sebagai bahan makanan cepat saji. Jika Anda tidak alergi terhadap kedelai, cobalah memasukkan tahu ke dalam menu Anda beberapa kali seminggu. Padukan dengan makanan antiinflamasi lain seperti sayuran hijau, kunyit, atau biji-bijian utuh. Dengan begitu, Anda memberi tubuh rangkaian nutrisi lengkap yang mendukung kesehatan sendi. Sebagai penutup, jika Anda sedang menghadapi radang sendi, ingatlah 3 protein nabati ini: lentil, chickpea, dan tahu. Ketiganya kaya nutrisi yang membantu melawan peradangan, melindungi sendi, dan meningkatkan kualitas hidup secara alami. Anda tidak memerlukan suplemen mahal atau pola makan yang rumit. Cukup makanan sederhana yang bekerja dari dalam. Cobalah menambahkan salah satunya ke dalam menu Anda minggu ini, dan perhatikan perubahan yang Anda rasakan. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Dukungan sederhana ini sangat membantu perkembangan channel. Pastikan juga Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman atau pemikiran Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.